Nama gue Arindra dari Street Art Custom dan gue adalah pemilik dari Street Art Custom, rumah modifikasi yang terletak di Bilangan, Depok, Jawa Barat. Creative planner kali ya, profesi gue bisa dibilang sebagai creative planner, dimana sebenarnya bisnis yang gue jalanin ini bisnis bisa dibilang sesuatu hal membuat hal yang kreatif tapi bentuknya roda dua, jadi autopreneur atau creative autopreneur. Bedanya ya, kalau bedanya gue sendiri bukan orang yang tepat atau berkapasitas untuk membeda-bedakan jenis profesi, apalagi kalau cuma kata-katanya modifikasi atau custom atau custom culture gitu ya, karena sejatinya nama itu kan sebenarnya cuma istilah bahasa. Mungkin ahli tata bahasa yang lebih tepat untuk menjelaskan makna dari kata custom atau modifikasi buat gua, tapi pada intinya secara garis besar adalah modifikasi atau custom adalah merubah sesuatu hal yang standar dibuat menjadi personalized gitu ya, dibuat menjadi lebih baik menurut si punya motor. Jadi mungkin agak subjektif karena kadang-kadang cuman ganti warna aja, menurut yang punya motor warnanya dari tadinya misalnya warna hitam berubah menjadi merah, itu bagus, tapi buat sebagian orang mungkin yang penyuka warna biru dia nggak bagus, jadi subjektif. Jadi nggak bisa juga dibilang custom itu jelek. Jadi di gua dunia custom culture yang ada bagus dan bagus banget, jadi nggak ada yang jelek. Oke, sebenarnya stylenya sih, balik lagi ke style. Kalau gue memang mengkhususkan diri lebih ke retro classic style. Kalau dibilang motornya nggak umum, nggak juga sih, karena motornya umum kok. Bahkan motor-motor baru kita modifikasi atau kita custom. Nah, tapi memang stylenya dibalikin menjadi style retro. Jadi bukan dibikin menjadi futuristik, red bike, bukan. Atau aliran kayak Street Fighter, bukan. Kendala paling umum yang dialamin ketika bisnis modifikasi kayak gini memang pastilah kalau secara umum pasti permodalan. Kedua, SDM. Karena mungkin let's say tukang las gitu. Tukang las banyak, tapi yang untuk spesifikasi membuat seperti ini itu lebih beda gitu spesifikasi, karena kita butuh yang kreatif. Jadi kayak misal bikin tangki, bikin segala macam, karena semua di sini kan faktornya handmade dan juga ada segi artistiknya. Ini yang berbeda. Jadi nyari orangnya memang agak susah. Omset masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Belum PKP lah, kalau untuk pajaknya belum PKP, karena memang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, jadi masih kelasnya masih KUKM lah gitu. Kalau pajak gue nggak takut, membayar terus setiap bulan. Tim, kalau untuk tim itu kan kebagi beberapa divisi. Ada divisi painting. Di divisi painting sendiri ada 5 orang. Di divisi workshop atau metal shaping itu ada kurang lebih sekitar 6 orang. Di divisi sales ada 5 sorry. Kemudian di cabang kita ada 3 orang di Bali. Divisi promo ada sekitar 4 orang, kayak desain grafis, kameramen, video editor, terus dengan tim kreatif ada. Terus selebihnya divisi operasional, misalnya kayak yang ngurusin stok barang, terus driver storing, sampai production assistant tuh ada juga, finance ada gitu. Jadi memang divisinya banyak sih, tapi memang orangnya nggak terlalu banyak kalau per divisi, tapi kalau total ada 24 orang ada. Yang bedain sebenarnya sih sama ya, pemiliknya aja beda. Gini, kalau di Street Art Custom itu memandang dunia custom culture itu sebagai industri. Jadi bukan lagi cuma sekedar garage yang ngerjain 1-2 motor, tapi bagaimana ini menjadi gaya hidup yang sudah terindustrialisasi.
Sehingga cara pengemasannya juga harus industrial, cara promosinya juga harus industrial, cara untuk kita mengolah datanya juga udah harus industrial. Karena misalnya contoh di sini kita menggunakan sistem komputer. Gimana kalau kita mau tahu seberapa detail, let's say contoh misalnya jenis headlamp apa yang paling laku gitu, kita bisa tahu saat ini juga real time. Terus kita bisa monitoring segala macam sesuatunya, udah ada database gitu. Termasuk database customer kita punya. Sehingga kita bisa mengelola sesuatu itu bukan berdasarkan katanya, tapi berdasarkan data dan fakta. Masuk di pasar IMS tentu. Bahkan IMS 2019 waktu tahun lalu di Kemayoran, kita memang secara langsung dan tidak langsung kita juga bekerja sama kan dengan salah satu brand merek, let's say Kawasaki. Pada saat IMS di tahun 2019 itu, Street Art Custom mampu menjual 24 unit Kawasaki W175. Apple to apple dengan Kawasaki dengan bootnya yang sebesar itu hanya mampu menjual sekitar 6 atau 12 unit gitu. Jadi, dengan kata lain, produk kita diminati. Oh iya, campaign silakan didudukin motor, dicoba, karena gini, tema kita kan come and play experiences. Jadi bagaimana orang bisa coba motornya kalau mau tertarik beli motor kalau ya nggak get feel gitu. Kalau cuma sekedar didudukin mungkin nggak cuma street art doang ya, tapi banyak orang yang nggak mau motor customnya untuk di test ride ketika di event, dan ini free di event. Lecet pasti, pulang-pulang pasti ada lecet, baret, kena celana jeans, kena gesper gitu kan, kesenggol tas orang. Tapi ya balik lagi itu masuknya ke komponen biaya promosi. Dan kami kan bengkel, jadi kalau lecet ya tinggal cat aja gitu. Jadi nggak repot lah, bukan makelar lah. Kalau makelar mungkin takut kali untuk kayak gitu. Kalau bengkel ya kalau rusak ya kan dibenerin gitu. Kalau makelar kan kalau rusak ya dia harus bayar lagi, ngoper ke bengkel lagi. Jadi bedanya di situ. Oke, ya memang SAC pernah down dulunya waktu tahun kedua ya kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih downnya kenapa standar lah ya, standarnya orang bikin usaha yang nggak berpengalaman. Jadi mismanagement pertama, accountable-nya enggak. Kedua, berjalan tanpa data. Jadi menurut gue nih laku, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih banyak cap-cip-cupnya ketimbang baca data dan analisa data. Terus hanya seperti itu aja sih kenapa bisa down ya. Nah, apa yang menyebabkan down ya yang tadi. Terus bagaimana cara keluar dari kebangkrutan itu yang buat gue sebenarnya sih gimana ya, yakin aja kalau gue. Jadi pada waktu itu ketika down ya gue coba memulai segala sesuatunya start dari nol lagi, dari berdagang kecil-kecilan, berdagang motor, spare part motor ya kita mulai dari misalnya berdagang lagi spare part motor yang kecil-kecilan, sedikit lama-lama juga banyak juga. Jadi memang nggak instan ketika habis down itu ya, ngebangunnya perlahan. Masuk motor satu selesai, masuk lagi satu, terus masuk lagi satu lagi, terus sampai sekarang ya bisa dibilang waiting list ya kayak gitu. SAC prestasinya apa? Nggak ada. SAC bukan bengkel yang banyak prestasi karena kita tidak mencari prestasi, apalagi sensasi. Street Art Custom tujuannya bukan mencari prestasi karena ini bukan perlombaan. Karena bisnis itu buat gue bukan sekedar perlombaan adu cepet fitness. Bisnis itu maraton. Bisnis itu bagaimana kita stabil, konsisten untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau cuman sekedar mencari piala aja untuk lomba kontes, jujur gue nggak pernah mau masukin motor gue di kontes. Kenapa? Karena balik lagi ini subjektif. Motor-motor seperti ini subjektif. Ya kalau jurinya suka warna merah, sedangkan motor gue biru, pasti gue kalah. Itu analisa sederhana ya, walaupun tidak sesederhana itu juga. Jadi kita nggak punya prestasi sih. Tapi at least bengkel dengan kekuatannya yang berbeda dengan yang lain. Kekuatan secara data, kekuatan secara SDM, secara finansial,
dan secara tata kelolanya. Itu yang membeda. Tapi yang jelas prestasi kita yang terbesar bukan pada kompetisi, tapi bagaimana customer guarantee satisfaction. Karena nggak ada toleransi buat customer satisfaction. Itu aja sih. Jadi ketika customer bilang saya puas, itu prestasi. SAC di mana-mana sebenarnya bukan di mana-mana. Street Art Custom cuman punya official brand store-nya yang official cuman ada satu yang brands-nya. Pertama di Depok, yang kedua di Bali. Nah, selebihnya memang reseller dari Street Art Custom. Jadi mereka menjual produk-produk kami. Sehingga lebih mudah ditemukan dan lebih mudah didapatkan di berbagai penjuru tanah air. Kurang lebih seperti itu. Nggak semuanya kita create. Misalnya contoh lampu, nggak mungkin kita bikin lampu kan, pasti pabrikan dong. Tapi beberapa barang memang kita import sendiri atau kerjasama dengan importir untuk masukin barang. Kurang lebih seperti itu. Persaingan ya buat kita sih, buat gue pribadi sih biasa aja ya. Ya netizennya aja norak. Jadi ya memang kalau di dunia otomotif terutama di custom culture nggak banyak yang main di sosial media, sehingga mungkin yang main cuma si A, si B, si C doang, sehingga kesannya sengit. Padahal kalau dia ibaratnya dia katak dalam tempurung gitu, dia ditendang tuh tempurungnya, nah suruh tuh kodok lihat dunia tuh luas, tuh banyak. Jadi netizennya aja yang lebay gitu. Kalau persaingannya sih biasa-biasa aja, ketemu bengkel-bengkel lain ya nongkrong ngobrol gitu. Jadi kitanya mah ketawa-tawa, biarkan saja netizen yang membuat traffic dan AdSense buat kita. Masukan yang pertama, kalau mau sukses di dunia kreatif, pertama harus kreatif. Kedua, usahakan punya modal. Modalnya maksudnya modal apa? Modal uang udah pasti. Kedua, network. Ini penting. Dan terakhir, kalau mau sukses, coba deh klik deskripsi di bawah, cari channel YouTube gue, lu subscribe. Insya Allah sukses. Mobil atau motor? Motor. Keluarga atau bisnis? Keluarga. YouTube atau custom motor? Custom motor. Yamaha atau Kawasaki? Kawasaki. Apple atau Samsung? Apple. Premiere Pro atau Final Cut Pro? Final Cut. Benelli atau Royal Enfield? Royal Enfield lah.